Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denanda Livia Fasya dari kelas MN22L dengan NIM 22416261201053. Di sini saya akan membahas tentang studi kelayakan bisnis ruang bimbel. Sebelum masuk ke pembahasannya, yang pertama di sini akan saya jelaskan beberapa poin. Yang pertama, saya akan membahas tentang aspek legal bisnis, yang kedua aspek pasar, yang ketiga aspek finansial, yang keempat aspek manajemen dan operasi, yang kelima aspek teknik, dan yang terakhir ada aspek AMDAL atau analisis dampak lingkungan hidup. Untuk latar belakang berdirinya CV Ruang Bimbel ini, di mana persaingan di dunia pendidikan ini kan semakin ketat, sehingga para siswa itu dituntut untuk mampu menguasai berbagai mata pelajaran dengan pemahaman yang baik guna menghadapi ujian sekolah, ujian nasional, hingga masuk ke ujian perguruan tinggi. Namun pada kenyataannya, banyak sekali siswa yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran sekolah. Nah, melihat kebutuhan tersebut, Ruang Bimbel hadir sebagai solusi untuk membantu siswa dalam menghadapi tantangan pendidikan. Dengan dukungan tenaga pengajar atau tentor yang berpengalaman dan metode pembelajaran yang inovatif, menarik, modul yang praktis, lingkungan belajar yang kondusif, training motivasi, dan spiritual setiap minggu, Ruang Bimbel berkomitmen untuk memberikan pelayanan bimbingan yang berkualitas, personal, dan struktur. Selanjutnya, di sini ada aspek legal bisnis. Yang pertama, ini ada identitas perusahaan. Untuk nama perusahaannya itu CV Ruang Bimbel, merek dagangnya Ruang Bimbel, untuk jenis usahanya itu jasa, dengan kegiatannya itu menyediakan layanan jasa pendidikan. Untuk alamatnya sendiri nanti akan bertempat di Jalan Mangga nomor 3, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Untuk pemiliknya Denanda Livia Fasya. Berikut di samping ini kan ada logo Ruang Bimbel ya, dimana filosofinya itu kenapa dikasih nama Ruang Bimbel, karena Ruang Bimbel itu mencerminkan ruang yang bersahabat untuk para pelajar, sehingga siswa itu bisa lebih nyaman, bisa lebih bersemangat gitu untuk belajar di Ruang Bimbel. Jadi kenapa namanya Ruang Bimbel? Terus ada slogan Smart and Fun. Slogan ini menggambarkan visi tempat bimbel kita yang ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya untuk di bawahnya ini ada aspek legalnya, ada bentuk usahanya itu CV, untuk akta notarisnya itu nomor 2 oleh Bapak Nuke Maheswara Aji, SHMH, dan di sini ada permodalannya. Modal dasarnya itu 125.500.000, modal ditempatkannya 40 juta, dan modal disetornya 20 juta. Di sini ada surat izin usahanya nomor 22 tahun 2024, ada surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor 16, ada tanda daftar perseroan khusus CV itu nomor 40, dan ada surat izin tempat usaha nomor 14 serta surat izin mendirikan bangunan nomor 51. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari CV Ruang Bimbel. Nah, di sini yang pertama ada pemilik. Pemilik ini tugasnya bertanggung jawab atas keseluruhan operasional usaha, termasuk pengambilan keputusan rencana keuangan, pengembangan bisnis, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua di sini ada manajer. Tugasnya ya ini bertanggung jawab atas kelancaran operasional harian tempat bimbel. Ada keuangan. Keuangan di sini bertugas untuk mengelola aspek keuangan tempat bimbel, termasuk anggaran, gajian, dan pelaporan. Selanjutnya ada koordinator akademik. Nah, koordinator akademik di sini bertanggung jawab atas pengelolaan program pengajaran dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya di sini ada pengajar atau tutor yang bertanggung jawab untuk memberikan materi pembelajaran pada siswa sesuai kurikulum, menyusun materi pembelajaran, menyampaikan dan memberikan evaluasi hasil belajar siswa. Selanjutnya ada staf administrasi bertanggung jawab untuk mengurus administrasi pendaftaran siswa, pembayaran, dan penyimpanan dokumen-dokumen penting. Selanjutnya ada staf marketing. Di sini bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran, mengelola promosi baik itu online melalui sosial media maupun offline dengan menyebar brosur atau membangun relasi dengan pihak luar seperti mendatangi sekolah-sekolah. Mungkin di sini ada petugas kebersihan yang bertugas untuk membersihkan dan memperhatikan seluruh ruang kelas yang ada di perusahaan maupun ruangan yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada aspek pasar.
Nah, di bawah ini ada tabel analisis potensi pasar. Nah, potensi pasar yang saya pilih di sini ada 3 calon konsumen, yaitu pelajar SD, SMP, dan SMA. Dengan totalnya ada 265 calon konsumen. Selanjutnya di sini ada analisis bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Nah, produk yang kami jual di Ruang Bimbel itu kan berupa program belajar gitu. Yang pertama ada paket reguler untuk SD, yang kedua ada paket reguler untuk SMP, yang ketiga paket reguler untuk SMA, dan yang terakhir ada intensif SBMPTN. Nah, untuk poin kedua yaitu ada price atau harga, di mana untuk paket reguler SD ini biaya pendaftarannya semua paket sama 200.000. Namun untuk biaya bimbel itu berbeda. Untuk reguler SD ada di 2.500.000. Jadi untuk total biaya 1 tahun itu ditambah dengan biaya pendaftaran 2.700.000. Sedangkan untuk reguler SMP itu biaya bimbelnya 2.800.000. Jadi total biaya 1 tahunnya 3 juta rupiah. Untuk reguler SMA itu ada di 3.300.000 dan total biaya 1 tahunnya 3.500.000 rupiah. Dan yang terakhir ada intensif SBMPTN. Di sini yang paling mahal dibandingkan paket belajar yang lain, ada di 4 juta rupiah dengan total biaya 1 tahunnya 4.200.000 rupiah. Dan selanjutnya ini ada place atau tempat. Di sini usaha Ruang Bimbel rencananya akan terletak di daerah Jalan Mangga, Karawang Barat. Hal ini dikarenakan letaknya strategis karena berada di daerah perkotaan yang sekitarnya terdapat lingkungan sekolah, perkantoran, dan juga pemukiman masyarakat. Tempat ini ada promosi atau promotion, di mana Ruang Bimbel itu yang pertama promosi secara offline-nya bisa langsung ke sekolah atau menyebar iklan, brosur, dan lain sebagainya. Dan yang kedua untuk promosi secara online-nya melalui sosial media dengan membuat konten-konten menarik di Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada aspek finansial. Nah, di sini ada modal usaha yang dibutuhkan oleh Ruang Bimbel, di mana yang pertama biaya prainvestasinya itu 40 juta rupiah, yang kedua biaya investasi ada biaya sewa gedung itu 120 juta dan pembuatan wastafel itu 600.000, lalu ada inventaris kantor berupa kursi belajar lipat 260 buah seharga 26 juta, lalu ada meja 4 buah dengan total 1.200.000, kursi 2 juta, lemari dan rak itu total 1.800.000. Jadi kebutuhan biaya operasionalnya itu 82.780.000. Jadi ketika dijumlah kebutuhan investasinya itu 248.280.000. Dana yang tersedia itu memakai modal sendiri sebesar 248.280.000. Selanjutnya di sini ada cash flow Ruang Bimbel. Di sini untuk penyusutannya itu berdasarkan rumus yang sudah dihitung, totalnya 49.656.000 per tahun. Jadi estimasi laba ruginya itu ketika laba setelah pajaknya itu setelah dihitung totalnya jadi 373.782.000. Nah, aliran kas masuk bersihnya itu EAT ditambah penyusutan yaitu 373.782.000 ditambah 49.656 ditambah penyusutan sama dengan aliran kas masuk bersihnya 423.438.000 rupiah. Nah, di sini terdapat tabel cash flow selama umur ekonomis. Jadi yang sebelumnya itu total aliran kas masuk bersihnya dimasukkan ke tahun 2024. Di sini tertera 423.438.000. Nah, nanti kas bersihnya ini dikali ke diskon factor 20% dan menghasilkan kas bersih, PV kas bersihnya 350.723.854.000 rupiah. Jadi di sini total EAT ada 1.873.910.000. Untuk total PV kas bersih di sini totalnya 1.268.532.620 rupiah.
Di sini ada payback period dari ruang bimbel. Di tahun pertama itu kas bersihnya 423.438.000. Dengan menghasilkan profitnya itu dia dikurangi 423.438 dikurangi 248.280, menghasilkan profit 175.198.000 dan sampai ke tahun kelima seterusnya. Nah, dari tabel perhitungan ini maka didapatkan kalau payback periodnya itu 1 tahun. Jadi 175.158.000 dibagi 248.280.000 dikali 12 bulan. Jadi yang payback period tahun pertama dibagi ke tahun sebelumnya dikali 12. Jadi 1 tahun ditambah 8 bulan. Jadi payback periodnya itu 1,8 tahun. Artinya dana yang tertanam sebesar 248.280.000 itu akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 1 tahun 8 bulan. Maka usulan investasi untuk membuka ruang bimbel ini diterima. Selanjutnya ada average rate of return. Di sini ada rata-rata EAT-nya dengan rumus total EAT dibagi umur ekonomis. Di sini total EAT-nya 1.873.910.000 dibagi 5 tahun, hasilnya 374.780.000. Selanjutnya ada rata-rata investasinya 124.140.000. Nah, sedangkan di sini kita bisa menghitung ARR-nya dengan rumus rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Jadi hasil yang tadi tinggal dibagi 374.782.000 dibagi 124.140.000, hasilnya 300%. Net present value di sini ada tahun 2024 sampai 2028. Dimasukkan kas bersih yang tadi 400 di tahun pertama tahun 2024 dimasukkan dulu kas bersihnya 423.438.000 dikali diskon faktornya 20% yaitu 0,833 dan menghasilkan PV kas bersihnya itu 352.723.854. Sedangkan di tahun 2025 ini dimasukin lagi kas bersihnya berapa sampai seterusnya di tahun 2028. Jadi di sini menghasilkan PV kas bersihnya itu totalnya 1.268.532.620 rupiah. Sedangkan di sini PV outlays itu 248.290.000. Jadi hasilnya tinggal ditambah dan menghasilkan NPV-nya itu 1.516.812.620 rupiah. Jadi NPV yang dihasilkan itu positif atau baik sehingga investasi akan menguntungkan sebesar 1.516.812.620 rupiah. Selanjutnya di sini ada internal rate of return. Di sini kita jumlah nih dari tahun pertama sampai tahun kelima itu kas bersihnya di total ada 2.122.190.000. Bisa kita hitung rata-rata kas bersihnya 2.122.190.000 dibagi 5 menghasilkan rata-ratanya 424.438.000. Jadi payback periodnya 0,58. Selanjutnya di sini ada perhitungan NPV dengan diskon faktornya 28%. Kenapa 28%? Karena yang tadi itu kan perkiraan payback periodnya 0,58. Nah, dicari ternyata diskon faktor yang terdekat itu kan di 30%. Jadi secara subjektif si 30% itu nanti dikurangi 2%. Jadi kita ambil diskon faktornya 28%. Nah, di sini ada tabel perhitungan NPV dengan DF-nya 28% dari tahun 2024 sampai 2028 sehingga menghasilkan total PV kas bersihnya 1.074.068.516 rupiah. Di sini nilai NPV-nya positif 1.074.068.516 rupiah dikurangi 248.280.000 sehingga menghasilkan NPV-nya 822.788.516 rupiah. Perhitungan NPV dengan diskon faktor 29%, kita rubah diskon faktornya jadi 29%. Caranya sama, kas bersih di tahun 2024 ini dikali sama 0,755 menghasilkan
PV kas bersihnya 319.695.690 dan seterusnya sampai tahun 2028 sehingga menghasilkan total PV kas bersihnya 1.044.795.794 rupiah. Nilai NPV yang positif yaitu 796.515.794. Selanjutnya di sini ada internal rate of return lagi, tapi dia digabung sama NPV diskon factor 28% dan 29%. Jadi tinggal dikurang aja 1.074.068.516 dikurangi 248.280.000 rupiah. Hasilnya NPV dengan diskon faktor 28%, hasilnya itu 825.788.516 rupiah. Sedangkan kalau diskon factor yang 29% itu total NPV-nya itu 796.515.794 rupiah. Ada interpolasi 8% itu yang tadi PV-nya dari hasil PV kas bersih. PV-nya di sini 825.788.516. Nah, sedangkan PV yang di sebelah kiri di sini tinggal dikurang hasilnya 29.272.722 rupiah. Ini IRR-nya I1-nya 28, lalu NPV 1-nya 825.788.516 rupiah dibagi 29.272.722 dikali 1% sama dengan 28,282 dibulatkan jadi 28,3%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah 28,3%. Ada profitability index. Jadi total PV kas bersihnya dimasukkan 1.268.532.620 dibagi total investasinya 248.280.000 dikali 100%. Hasilnya 5,109 atau dibulatkan jadi 5. Nah, dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk itu lebih besar dibanding dengan kas keluar. P1 lebih besar daripada 1, maka rencana untuk membuka ruang bimbel diterima. Selanjutnya, untuk kesimpulan hasil kajian finansial, dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha ruang bimbel ini layak karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek itu semuanya baik. Di sini ada aspek manajemen dan operasi. Untuk pimpinan dibutuhkan 1 orang, untuk manajer juga 1 orang, manajer keuangan 1 orang, koordinator akademik itu 1 orang, lalu pengajar atau tutor 6 orang, staf administrasi 1 orang, staf marketing 1 orang, dan petugas kebersihan 1 orang. Ada aspek teknik atau operasi. Di sini ruang bimbel memilih tempat belajar di Kecamatan Nagasari, Karawang Barat karena lokasi tersebut berdekatan dengan akses transportasi umum dari mulai angkutan umum dan juga ojek online. Di sini ada tabel penilaian lokasi, ada Karawang, Purwakarta, dan Sukabumi. Jadi lokasi tertinggi yang dipilih untuk ruang bimbel di sini ada di Karawang dengan nilai 87. Selanjutnya ada tabel metode perbandingan biaya. Untuk lokasinya masih sama yang tadi, ada Karawang, Purwakarta, dan Sukabumi. Berdasarkan 3 lokasi ini, Kota Karawang yang biayanya itu termurah dengan total 310. Yang terakhir di sini ada metode analisis ekonomi. Jadi kalau dari segi analisis ekonomi dipilih itu Kota Karawang karena dia dari segi lokasi baik, lalu dari segi biaya sewa dan lain-lain itu baik gitu, menggunakan metode analisis ekonomi. Di sini ada proses operasi usaha, di mana kalau waktu proses ruang bimbel itu dibagi 4 waktu. Ada pagi, lalu ada siang, sore, dan juga malam. Kalau pagi itu biasanya 7.30 sampai 9 pagi atau 9.30 sampai 10. Sedangkan siang itu 14.30 sampai jam 16. Kalau sore itu 16.30 sampai jam 18 dan malam itu 19.30 sampai pukul 21. Sedangkan untuk pilihan harinya yaitu Senin, Rabu, Jumat, dan Selasa, Kamis, Sabtu. Dan di bawah ini
ada tata letak ruang bimbel. Sekarang kita bahas aspek teknologinya. Nah, dari sistem informasi, ruang bimbel menggunakan Instagram, TikTok itu untuk kebutuhan promosi konten di media sosial, lalu inventory control, lalu untuk sistem gaji dan karyawan dan data karyawan, lalu yang terakhir ada office automation. Di sini ada sistem teknologi menggunakan sound system, komputer, proyektor, CCTV dan mesin absensi. Selanjutnya di sini ada aspek analisis dampak lingkungan hidup atau yang biasa disingkat dengan AMDAL. Nah, AMDAL ini apa? Di sini AMDAL atau analisis dampak lingkungan hidup itu merupakan sebutan untuk analisis aspek lingkungan hidup. AMDAL secara khusus mencakup dampak lingkungan, baik di dalam bisnis maupun di luar bisnis. Berikut ini adalah dampak negatif yang timbul jika AMDAL tidak dilakukan dengan secara baik dan benar. Yang pertama ada dampak terhadap tanah. Yang pertama itu adanya penurunan kualitas tanah. Yang kedua, pembangunan tanpa perencanaan. Yang kedua, ini dampak negatif terhadap air. Yang pertama ada pencemaran air tanah. Dan yang kedua ada gangguan aliran air permukaan. Yang ketiga ada dampak negatif terhadap udara. Yang pertama itu ada polusi udara dari kendaraan. Selain itu, yang kedua ada penurunan kualitas udara dalam ruangan. Yang keempat, ini ada dampak negatif terhadap manusia. Yang pertama itu gangguan kenyamanan dan kesehatan. Selain itu, yang kedua ada resiko kesehatan yang buruk. Yang terakhir ada keselamatan siswa dan pengunjung. Nah, berikut ini ada beberapa alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan. Yang pertama, untuk tanah, kita bisa melakukan perencanaan drainase yang baik. Yang kedua, penggunaan tanah yang efisien. Selanjutnya, terhadap air. Yang pertama, ini ada pengelolaan limbah air dengan sistem pengolahan. Kedua, pemasangan sumur resapan. Alternatif penyelesaian yang tiga terhadap udara. Yang pertama ada peningkatan kualitas udara dalam ruangan. Ini penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, terhadap manusia, perbaikan fasilitas sanitasi. Selanjutnya, ada pendidikan lingkungan. Untuk kesimpulannya, di sini kegiatan bisnis ruang bimbel bergerak di bidang pendidikan pelayanan jasa yang memiliki ciri khas karena mengutamakan belajar yang menyenangkan. Sesuai slogannya yaitu Smart and Fun. Di sini kami akan memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik serta menyediakan ruang kelas dan sarana prasarana yang berkualitas agar para siswa nyaman pada saat belajar. Lokasi yang strategis yaitu berada di pusat kota Karawang, tepatnya ada di Jalan Mangga, Negasari, Kecamatan Karawang Barat, dengan akses yang mudah dijangkau, parkir yang luas, dan mendapatkan fasilitas lainnya seperti modul pembelajaran, ID card, dan konsul dengan para tutor. Adapun aspek hukum tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan sudah lengkap. Lalu, peluang pasar sangat baik dan masa depan perusahaan diperkirakan akan terus diminati konsumen. Selain itu, aspek finansial sangat baik dan menguntungkan dalam jangka panjang. Aspek manajemen dan teknis sudah lengkap untuk beroperasinya perusahaan, serta aspek lingkungan sangat baik untuk perkembangan perusahaan. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis pada ruang bimbel. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.